Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, untuk mengisi libur ini, teman-teman ngapain? Masih liburan kan ya? Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang gak kemana-mana aja, daripada bengong, main gadget, nonton TV, di luar juga kalau di Palembang cuacanya hujan mulu teman-teman. Kita mau warnain aja yuk. Nah, sesuai requestan teman-teman kemarin, ada salah satu teman kita yang request mau tema tahun baru. Nah, kalau menurut Bunda, tema tahun baru itu selalu berdekatan dengan tema Natal ya teman-teman. Nah, jadi katanya kemarin mau pakai krayonnya Grabs. Nah, tadi di awal video juga sudah Bunda kasih lihat kalau krayon yang dipakai itu Grabs teman-teman. Nah, untuk sketsa gambarnya kita tambahkan gambar-gambar yang sederhana saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu sepi begitu. Nah, begini teman-teman. Ini sketsanya teman-teman bisa cari di internet ya teman-teman. Di medsos ataupun di internet ini sketsanya udah banyak sekali berseliweran. Sengaja Bunda pilihkan untuk sketsa gambar yang paling gampang dan paling banyak ada di internet. Nah, kita lanjut mewarnai. Untuk bagian wajahnya seperti biasa. Kalau kita mewarnainya lanjut di bagian kulit muka dulu, teman-teman, bagian tangan begitu. Karena warna-warna itu warna-warna yang gampang sekali kotor. Nah, seperti biasa warnanya 3 warna ya teman-teman. Untuk warna pertama tadi pink paling mudah, itu untuk bayangan-bayangannya yang bagian-bagian dalamnya begitu. Kemudian dicampur dengan warna pale oranye, terakhir warna putih. Nah, untuk bagian-bagian rambutnya, bagian-bagian yang harus kita tambahkan hitam, teman-teman. Untuk penambahan hitam ini Bunda sharing lagi dan lagi, kalau teman-teman belum bisa mengontrol warna hitam ini, boleh di skip aja untuk penggunaan warna hitam ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, teman-teman udah bisa mengontrol, mencampur. Maksudnya mengontrol itu teman-teman, karena kan warna hitam ini kalau dia menempel dan tersebar ke area yang lain, maka itu akan membuat lebih kotor teman-teman. Karena kan untuk penilaian mewarnai ini, selain keindahan warna, keselarasan warna, pemilihan warna, juga yang paling penting itu kebersihan teman-teman begitu. Jadi percuma dong kalau gambaran kita udah bagus, udah banyak penambahan gambar, udah warnanya udah cantik, tapi kotor, ya sayang juga gitu. Jadi usahakan bersih. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu dicampurnya, warna hitamnya ditutup lagi dengan warna yang paling tua. Nah, semoga teman-teman cukup paham ya, biarpun dengan video begini Bunda menjelaskan. Teman-teman yang selama ini nontonin video-video kita, kalau mau ikutin boleh teman-teman. Semoga video-video kita selama ini bisa membantu ataupun menjadi media belajarnya teman-teman semua, supaya kita semua sama-sama bisa belajar bersama. Untuk teman-teman yang pemula, ini sedikit gimana ya, sedikit motivasi lah, sedikit contoh juga mungkin. Nah, jadi itu dulu. Tepatnya bulan Desember ini ya, tepatnya tanggal 28 besok ya, tanggal 28 Desember itu hari pertama kali Abang Guenzo dan Adek Quincy ikut lomba mewarnai. Waktu itu Bunda ingat sekali, lomba mewarnainya itu di Burger King Sudirman Palembang. Nah, waktu itu baru les mewarnai setelah 1 minggu setelah dari les mewarnai, dimana les mewarnai itu pertemuannya 1 minggu 1 kali teman-teman. Jadi kami
Abang Guenzo dan adik Quincy itu minta diikutkan lomba dengan PD-nya, dan bunda juga ikutin aja kayak gitu, karena pikirnya pada awalnya kami itu bertujuan untuk membaca situasi. Nah, gimana itu maksudnya membaca situasi? Maksudnya itu kayak gini, kalau kita belajar terus, kita sudah merasa sudah bisa, maka kita kalau belum belajar lapangan itu sama saja nol, teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk bagi yang pemula yang ragu untuk mengikuti lomba-lomba, ikut aja. Menang dan kalah itu urusan belakang. Yang jelas yang pertama itu pengalaman itu benar-benar dan sangat-sangat mengajari kita semua hal, teman-teman. Hampir 50% ilmu yang didapat oleh Abang Guenzo dan adik Quincy itu di lapangan, teman-teman, di lomba. Nah, 50% lagi tentunya dari guru mewarnai dong. Terima kasih untuk Maces, untuk Miss yang sudah mengajari. Nah, lanjut kita di pewarnaan. Nah, untuk bagian-bagian bajunya seperti itu, teman-teman. Jadi ini ceritanya tema Natal dan Tahun Baru. Untuk pemilihan warnanya perlu diperhatikan lagi. Kalau misalkan kita menggunakan warna, jangan sampai tabrak warnanya ya, teman-teman. Apa tuh tabrak warna? Bukan kecelakaan jalan umum ya, teman-teman. Tabrak warna itu misalkan di sebelahnya sudah ada warna ungu, kemudian kita warnai lagi dengan warna ungu yang di daerah sekitar warna ungu tersebut. Nah, maka itu akan terlihat warnanya sama. Karena kan kadang-kadang kita kan memilih kan, kalau warnanya tabrak kan, ini bentuknya apa sih, maka itu akan mempengaruhi bentuk dari objek tersebut, teman-teman. Nah, setelah pohon cemara ya, atau pohon Natal nih ya, pokoknya kayak gitulah. Kalau bunda sih bilangnya ini pohon cemara, teman-teman. Terserah teman-teman ya mau bilang apa. Nah, kalau Natal kan identik dengan pohon cemara, kado, salju, begitu ya. Terus lagi berdekatan dengan tahun baru juga, jadi kita buatkan aja. Yang pasti lomba-lomba sekarang ini setelah Natal pasti banyak sekali lomba yang bertema Natal dan tahun baru, bener nggak, teman-teman? Nah, teman-teman udah ikutin lomba Natal, kira-kira tanahnya dibuat apa, teman-teman? Bagian bawahnya apakah itu jalan, apakah itu tanah seperti biasa, apakah itu padang rumput, atau teman-teman buat salju? Nah, gimana? Kayaknya kali ini kita buatkan salju aja deh untuk bagian tanahnya ya. Nah, ini berhubung kertasnya ini kertas portrait, jadi agak susah juga untuk mengatur kamera HP-nya, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk bagian pewarnaan dari kotak kadonya itu bebas aja ya, selera teman-teman untuk pemilihannya, mau warna apa itu bebas, asalkan warnanya itu jangan bertabrakan ataupun sama dengan warna yang ada di sebelah dan di sekitarnya, begitu, teman-teman. Minimal jaraknya 1 cm lah ya, jangan terlalu dekat-dekat sekali untuk warna yang sama. Nah, ini kita lanjut di bagian rumah yang kita tambahkan, teman-teman. Kita warnai dulu bagian jendelanya, begitu ya. Kita lanjut warnai lagi bagian atasnya juga. Jangan lupa tambahkan putih untuk efek-efek cahayanya, begitu, teman-teman. Nah, untuk bagian rumahnya, dinding rumahnya kita samain aja untuk rumah 1 dan rumah 2, teman-teman, seperti itu. Kalau untuk di objek yang sama, boleh kita warnai dengan warna yang sama, begitu, teman-teman. Biarpun ini kelihatannya 2 rumah, tapi kita warnai dengan warna yang sama, it's okay, nggak apa-apa. Untuk teman-teman
yang misalkan mau belajar, boleh misalkan teman-teman cari dulu di internet ini sketsa gambarnya, kemudian nanti setelah di print teman-teman buka lagi videonya, terus ikutin pewarnaan kita. Nah teman-teman, sekarang kan lagi musim liburan, teman-teman dari daerah mana saja sih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya, terima kasih banyak banget untuk para followers dan viewers kita yang ada di Malaysia. Terima kasih Maci, Paci, makasih ya Maci, Paci, terus pantengin terus, tengok-tengok terus video kita. Jangan pernah bosen ya. Salam kita dari Palembang. Oh iya, by the way, bahasa Melayu Palembang dan Malaysia itu ada kemiripannya, bahkan banyak sekali kemiripannya. Makanannya pun kita hampir mirip sekali. Untuk sambalnya, sambal tumis. Kalau orang Palembang itu bilangnya sambal cenge. Di cara masak rendangnya juga. Kalau rendang Palembang berbeda cara masaknya dengan rendang orang Padang begitu. Saya pernah itu lihat itu video masak konten kreator yang punya ownernya Evanis. Itu Maci itu bikin masakannya sama persis, bumbu-bumbunya dan caranya kayak orang Palembang, orang Melayu Palembang asli ya. Karena Palembang itu luas, banyak suku juga, banyak adatnya juga berbeda. Tapi untuk suku Palembang asli, nah itu masakannya, cara masaknya, bumbunya itu sama. Nah ini kita sudah lanjut mewarnai bagian tanah. Nah bagian tanah ini bunda mau mewarnai untuk salju saja ya, karena kan kalau Natal bersalju-salju begitu. Nah untuk saljunya kita itu tadi untuk pewarnaan krayonnya sudah ada ya, dimulai dari sky blue, pale blue begitu, abu-abu yang paling mudah dan warna putih. Untuk pencampurannya, untuk warna letak-letak warna tertuanya itu kita lihat di bagian garis-garisnya seperti itu teman-teman. Nah untuk pewarnaannya ini warna sky blue, pale blue, dan kemudian warna ketiga itu warna abu-abu. Teman-teman yang pernah lihat salju betulan itu sebenarnya salju itu bukan putih betul ya teman-teman. Salju itu kalau udah mencair maka itu akan menjadi kayak apa ya, kayak kita habis kebanjiran. Kalau di Indonesia itu kan biasanya kalau hujan kan banjir, nah terus sisa-sisa banjir itu becek-becek, nah seperti itu salju itu, seperti itu teman-teman. Nah jadi kita menggunakan warna abu-abu ini untuk efek-efek becek-beceknya seperti itu. Nah, terserah teman-teman sukanya. Kalau nggak suka terlihat kotor menggunakan warna abu-abu muda ini, boleh teman-teman langsung penuhin saja dengan menggunakan warna putih, dan warna abu-abu itu boleh teman-teman gantikan dengan warna pale blue. Nah itu udah selesai tadi untuk warnanya, warna saljunya. Nah sekarang kita lanjut di bagian awan. Nah berhubung ini ya tahun baru ya, kalau tahun baru otomatis awannya awan malam ya teman-teman. Nah kalau awan malam kayaknya ini salah deh dengan menggunakan warna Prussian blue, kita ganti dengan warna hitam seperti itu. Itu warna-warna saljunya yang di langit itu nanti nggak apa-apa kita tutupin dulu dengan warna awannya dulu, nanti baru kita tambahkan warna motif-motif saljunya menggunakan tip X teman-teman, atau kalau nggak ada tip X boleh kita gunakan oil pastel yang artis seperti itu, atau spidol putih juga bisa teman-teman. Teman-teman yang mana adanya aja di rumah, boleh teman-teman praktekin kalau buat teman-teman mau belajar.
Nah, kalau kita untuk membuat gradasi seperti ini, yang besar-besar seperti ini, sebenarnya untuk menggunakan crayon graph itu kadang-kadang kurang tercampur ya teman-teman. Nah, seperti yang di atas antara warna hitam dan warna biru Prussian itu kayak belum terblend begitu. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, nah Bunda ada sedikit trik untuk mengatasinya. Boleh teman-teman nanti praktekkan. Nah, nanti kita selesaikan dulu ini gambar awannya seperti itu. Nah, lanjut bagian bawah sekali kita gunakan dengan warna kuning. Nah, kita gunakan oil pastel artis dari Gribble. Boleh juga menggunakan Black Edition Faber-Castell. Boleh juga menggunakan Mungyo artis atau Giorgioan artis, Joico artis, yang mana saja boleh ya teman-teman. Nah, seperti itu diusap-usap dengan jari dicampur. Nah, seperti itu sudah nggak ada garisnya lagi. Nah, kemudian kita isi langit terangnya. Nah, pokoknya ini langitnya jangan seperti kosong aja. Teman-teman boleh gunakan langit seperti ini atau langit yang langsung semuanya polos, seperti nggak ada yang di tengah-tengah itu, semuanya sama yang kayak di pinggir-pinggir juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini awannya awan petir kalau adik Quincy bilang. Nah, seperti ini. Lanjut, tadi pertama itu menggunakan warna rose madder, warna kedua warna orange, warna ketiga itu warna yellow atau kuning. Kemudian warnanya jangan sampai ada putih-putih. Warna selanjutnya itu warna Naples yellow. Nah, terakhir warna putih kita campur semuanya dengan warna putih yang kosong-kosong. Jangan lupa karena warna putih itu sering menutupi warna-warna sebelumnya, kita pertegas lagi. Nah, untuk mencampurnya Bunda menggunakan blender crayon dari Giorgioan teman-teman. Nah, itu untuk penggunaan krayon artis itu sangat cepat-cepat tercampur, karena kan kadang-kadang kita menggunakan jari. Nah, kadang jari kita juga terasa pegal ataupun panas. Nah, itu tadi kuas Giorgioan itu tadi sangat-sangat membantu untuk mencampur krayon teman-teman, seperti itu. Dan hati-hati juga harus sering-sering dilap, karena bekas krayon warna yang sebelumnya akan tercampur dengan warna yang berikutnya kalau nggak dibersihin. Nah, ini sudah selesai pewarnaannya. Tadi awannya garis awan di atas itu, yang di tengah-tengah Bunda tambahkan dengan warna putih untuk mempertegasnya saja teman-teman. Nah, seperti itu. Lanjut kita tebeli. Nah, tebelinya juga hati-hati. Untuk menebal ini sebenarnya gampang-gampang susah, karena cuman sekedar menebali garis luarnya saja dari setiap objek. Tapi kalau tidak hati-hati, maka akan merusak pewarnaan, jadi terlihat tidak rapi seperti itu. Nah, begini. Menurut teman-teman, tingkat kesulitan menebal ini apa? Atau nggak ada tingkat kesulitannya sama sekali? Boleh teman-teman sharing di komen ya. Kita berbagi trik gimana supaya menebali dengan mudah seperti itu. Nah, ini lanjut di bagian bawah nggak kelihatan ya, maafkanlah. Di bawah itu ada 2 boneka salju, atau apa ya itu, boneka salju ya namanya, snowman. Nah, itu Bunda tambahkan snowman. Terus di sebelah kiri bawah itu ada candy, tapi tidak terlihat, maafkanlah. Nah, lanjut kita warnai di bagian rumahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Anggaplah ini kayaknya pemukiman orang, ada orangnya yang lagi merayakan Natal, seperti itu, ada kadonya. Nah, lanjut kita tambahkan salju-saljunya dulu.
Jangan lupa di pohon-pohonnya kayak ada salju yang turun, yang melekat di pohon, di topi, begitu ya. Jangan lupa juga kita tambahkan di bagian setiap tingkatan-tingkatan pohon cemaranya, tingkatan-tingkatan di kado-kadonya juga, seperti itu. Nah, Bunda ganti dengan tangan kiri karena pegel, Bray. Nah, ini kita lanjut kasih efek-efek salju di bagian atap rumah seperti itu, seolah-olah di atap rumah penuh dengan salju. Nah, ini kita lanjut di bagian utamanya, yaitu menggunakan krayon Scribble Artist. Kita buat efek-efek kembang api, kembang api teman-teman. Nah, seperti itu. Bagaimana teman-teman hasilnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video kita. Nah, ini hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih terus mengikuti video-video kita. Dadah teman-teman.